Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat datang kembali di podcast Duta Baca Universitas Bakti Husada Indonesia. Sekarang kita ada tamu spesial dari teman Duta Baca juga, ada Teh Widya tepatnya di sini udah hadir. Ya. Sebelumnya mungkin izin aku untuk bacain dulu CV-nya dari Teh Widya sendiri. Mulai dari nama ada Widya Rindi Antika SKM. Jenis kelaminnya perempuan, ya tepat sekali di sini udah menggunakan dengan hijabnya yang cantik kayak gitu. Lanjut untuk lahirnya di Kuningan 5 September tahun 2000. Masih anget juga ya Teh, masih Ya, di betul. bulan ini. Terus selanjutnya ada riwayat pendidikan dari mulai TK, sekolah, SMP, SMA sampai terakhir di kuliah di Universitas Bakti Husada Indonesia lulusan 2024. Baru juga ya Teh, baru kemarin. Selanjutnya ada prestasi-prestasi yang emang banyak banget dari Teh Widya, sangat luar biasa sekali. Di sini ada juara 1 Duta Baca Kampus Stikes Kuningan yang mungkin sekarang udah berubah ya Teh jadi UBHI pada tahun 2020. Selanjutnya ada juara 3 Duta Baca Kabupaten Kuningan tahun 2020, juara 2 Video Edukasi Narkoba tingkat wilayah Ciayu Majakuning tahun 2022, juara 1 Cipta Inovasi 2 tingkat kampus tahun 2022, juara 3 Duta Genre Kabupaten Kuningan tahun 2022, juara 1 mahasiswa berprestasi kampus Universitas Bakti Husada Indonesia di tahun 2023, dan finalis mahasiswa berprestasi tingkat wilayah 4 tahun 2023, mahasiswa bertalenta dalam kegiatan PBL wilayah kerja Kecamatan Karangkancana. Dan selanjutnya ada juara video reels dalam kegiatan IHSD tahun 2024. Banyak sekali teman-teman, sungguh luar biasa kalau dibacakan mungkin waktunya tidak cukup. Teh Widya juga aktif mengikuti webinar atau seminar kayak gitu. Mungkin untuk perkenalannya bisa dilanjut nanti ya Teh, karena sangat luar biasa jika melihat dari banyak prestasi dan pengalaman organisasi yang mungkin Teh Widya telah laksanakan gitu. Mungkin lanjut aja Teh. Boleh, silakan. Podcastnya mungkin bisa dijawab santai dengan tenang aja. Yang pertama terkait motivasi atau hal yang membuat Teteh tertarik untuk mengikuti Duta Baca. Mungkin itu dulu. Baik, pertanyaannya menarik sekali ya, ini berkaitan dengan motivasi. Nah, aku itu berarti kan ikut Duta Baca, berawal dari Duta Baca Kampus dulu ya di tahun 2020. Aku ada beberapa hal sih yang menurut aku tuh motivasi banget dan bikin aku terpantik gitu untuk ikut. Karena kenapa? Yang pertama, aku suka dengan tantangan. Ketika ada perlombaan, apapun itu perlombaannya gitu ya, aku tuh kayak seakan menantang diri aku gitu untuk coba dulu ikut. Antara menang ataupun kalah itu bagi aku urusan belakangan gitu. Karena aku sih lebih suka dengan prosesnya itu. Karena menurut aku proses itu lebih bernilai gitu dibandingkan nanti akhir. Kalaupun akhirnya menang ataupun kalah itu sebagai bonus tambahan aja buat aku. Nah, berkaitan dengan motivasi, yang pertama tadi ya berarti berkaitan dengan menantang diri lah gitu, keluar dari zona nyaman. Terus yang kedua, aku ada beberapa proker yang memang berkaitan juga di dunia literasi itu. Di daerah aku itu kan banyak anak-anak yang ternyata dari mereka tuh butuh sekali gitu untuk bimbingan, kayak mulai dari baca lah gitu, terus untuk kreativitas mereka yang perlu digali lagi. Nah, di situ aku punya program namanya Taman Reduksi, Taman Rekreasi dan Edukasi. Dulu tuh namanya tuh ada tambahan juga bersama Strawberry, karena di taman itu lebih mengenalkan terkait edukasi tanaman stroberi. Nah, di situ aku sekalian ini menggali terkait program itu seperti apa. Jadi dimasukkan. Ya betul sekali. Ditambahkan aku sudah mengikuti Duta Baca nih, jadi ya saling berkaitan gitu. Setidaknya aku juga bisa ikut bekerja sama gitu sama teman-teman Duta Baca untuk menggerakkan program itu. Nah, selain itu juga yang jadi motivasi buat aku, ternyata orang-orang yang ikut Duta Baca itu orang-orang yang hebat banget. Ya, termasuk Banda ya pastinya. Masya Allah, Iya. Selain pesertanya hebat-hebat, yang aku lihat juga untuk ibu-ibu yang jaga di perpus gitu, seperti Ibu Lili yang biasa kita lihat, itu Masya Allah sekali. Dan bagi aku tuh sosok yang inspiratif dan motivasi pastinya, jadi tambahan motivasi.
Mungkin kalaupun dibilang motivasi lainnya itu sebetulnya banyak juga Fadla ya. sekali. Tapi kalau untuk hal yang perlu aku kemukakan gitu ya di pembahasan kali ini, itu sih poin-poin besarnya. Oke, baik Teteh, keren sekali motivasinya juga mungkin bisa membuat Fadla ikut termotivasi juga ya dari motivasi Teteh. Sama-sama belajar ya. Ya, sama-sama belajar, betul sekali. Lanjut Teh, kegiatan tadi kan sempat disinggung sedikit terkait program kerja, mungkin itu termasuk kegiatan ke dalam Duta Baca juga ya. Iya. Mungkin ada lagi gak Teh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama jadi Duta Baca? Ya. Nah, awalnya sih aku ngira Duta Baca itu kegiatannya hanya membaca ya. Iya. Wah, tapi ternyata pas aku nyemplung Sangat nih ya, luas ya. Masya Allah sangat luas sekali. Dan ternyata kalau berbicara literasi, itu tuh kita nggak cuman ngomongin tentang baca aja loh gitu. Tapi kan kita juga perlu tahu ya, ada 6 dasar literasi. Iya, betul. Yang pertama kan ada literasi baca Baca tulis. Yang tulis. kedua apa, Fadla? Numerasi itu Teh. Iya benar, numerasi. Yang ketiga, Sains. iya betul, sains. Yang keempat kan ada literasi, apalagi Digital. digital. Yang kelima, finansial ya. Finansial. Yang keenam, keluarga negara. iya, budaya dan kewargaan. Keluargaan. Iya, nah di situ tuh kayak bikin kita tuh seakan melek. Yang awalnya kepikiran literasi itu hanya baca aja, ternyata pas nyemplung tuh, loh literasi seluas ini ya Iya, gitu. luas, Bahkan luas. kegiatan sehari-hari kita aja itu sebetulnya bersinggungan dengan literasi. Seperti halnya ketika kita membaca, dikira aku tuh membaca cukup dengan membaca buku gitu ya. Tapi ternyata ketika kita bisa membaca suatu persoalan yang intinya sih kegiatan-kegiatan ataupun emang persoalan yang sebetulnya bukan dibaca secara tulisan Iya. gitu ya. Nah, tapi itu juga ternyata salah satu bentuk literasi gitu. Dan masih banyak lainnya gitu ya kalaupun digali. Yang pasti sih untuk literasi itu berkaitan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dalam pemecahan suatu masalah. Nah, berkaitan juga sama kegiatan-kegiatan ketika aku ikut di Duta Baca itu. Yang pertama biasanya aku ikut juga kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan di kampus. Kayak ngadain webinar, seminar ataupun workshop lah gitu ya Iya, bentuknya terkait penulisan itu seperti apa gitu. Terus terkait pengembangan literasi seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sampai-sampai dulu tuh ada ini program untuk pada saat penulisan gitu ya, Iya. workshop. Nah, untuk karyanya itu dibukukan. Nah, Oh, salah satu iya. karya ini nih. Wah, Ini keren nih. banget. Apa tuh? Iya. Serat Judulnya? Bumi 2 gitu. Serat Bumi 2. Ya, impian dan lika-liku kehidupan. Di sini juga ada salah satu cerita aku. Boleh dibaca ya. Ya, boleh. Iya. Nanti kita baca ya teman-teman. Boleh. Nah, jadi ternyata ketika ikut di Duta Baca tuh, wah maksudnya di apa ya namanya tuh, ekspektasi aku tuh yang awalnya ya udahlah cuma ikut lomba, ternyata lebih-lebih loh Fadla yang aku dapetin gitu, insight positifnya banyak banget. Nah, salah satunya itu aku bisa ikut nulis dan ternyata Masya Allah alhamdulillah ya karya aku dibukuin. Terus selain kegiatan itu juga biasanya kegiatan di luar juga kita cukup aktif. Kayak waktu aku tuh ada kegiatan ini edukasi sosialisasi lah gitu ya ke sekolah-sekolah gitu. Nah, sasarannya anak-anak, di situ kita mendongeng gitu ya, kayak apa boneka tangan yang mainan gitu. Nah, aku suka banget untuk kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak. Nah, selain itu juga dulu tuh ada lomba mewarnai buat anak-anak. Nah, terus untuk kegiatan lainnya juga biasanya kita berkecimpung di bagian mading ya. Dan di angkatannya Fadla juga cukup aktif ya itu mading. Iya, madingnya alhamdulillah Teh berjalan. Iya, kolecer dan lain sebagainya. Nah, itu kan berbicara terkait Duta Baca kampus. Iya. Setelahnya itu kan aku menuju ke tahap kabupaten ya. Kabupaten, ya. Nah, ternyata alhamdulillah di situ kegiatannya lebih luas lagi. Untuk kegiatannya aku sempat mengisi dongeng anak-anak juga. Nah, itu tuh dalam kegiatan apa ya, wisata baca ya, Wisata baca. yang biasanya diadakan oleh perpustakaan daerah pada saat itu. Nah, aku suka dapat ini nih ajakan ataupun undangan buat ngisi gitu. Nah, itu kata aku seneng banget walaupun di situ ya dongeng aku bisa dibilang pas-pasan sih ya. Udah keren Pas-pasan, banget. tapi ya gitulah karena aku suka tantangan untuk hal-hal itu, Iya, jadi ya wis lah gas aja gitu Iya, ya. iya. Iya, Sambil terus belajar. ya betul banget. Terus selain di situ juga kita suka diskusi bareng gitu, dan ternyata orang-orang yang diskusi bareng kita tuh orang-orang yang Masya Allah hebat gitu. Jadi yang awalnya aku bukan siapa-siapa, ketika aku dengar dari orang-orang hebat, kayak membuat aku tuh semakin terpantik untuk menjadi orang hebat juga gitu. Iya. Jadi ternyata perlunya kita untuk banyak diskusi juga bareng mereka gitu.
Nah di situ ketika kita bukan siapa-siapa, ternyata kita juga bisa jadi siapa-siapa loh gitu. Iya, betul. Dengan kunci ya gitu, kita ada kemauan untuk ikut gitu bareng sama mereka. Dan di situ juga seakan kita tuh jadikan diri kita gelas kosong gitu, yang bisa Iya. menampung apapun yang memang lagi jadi topik di situ gitu. Jangan seakan kita juga meninggi lah gitu. Iya, betul. Nah itu sih yang aku rasain. Kegiatannya sebetulnya banyak lagi ya Iya, gitu pasti. kalau kita kupas tuntas, karena emang waktunya terbatas. Mungkin cukup ya. Iya, cukup. Teman-teman Gitu. sudah dicukupkan untuk kegiatan ya Teh. Mungkin kegiatan yang lainnya masih banyak karena sekarang juga terlihat dan terdengar gitu oleh kita sendiri. Kegiatannya cukup lumayan banyak yang udah dipaparin. Mungkin kalau dikupas lebih tuntas Iya. seperti yang Teh Vidya katakan, Perlu sehari mungkin ya. ya mungkin lebih dari durasi waktu podcastnya ya Teh. Iya betul banget. Mungkin di next aja ya Teh ke pertanyaan Boleh. selanjutnya itu terkait tantangan dalam mempromosikan literasi. Jadi tantangan Teteh dalam mengimplementasikan literasi, peningkatan literasi kayak kegiatan-kegiatan sebelumnya, ada gak sih tantangan yang Teteh lalui, lewatin kayak gitu, apa aja boleh? Iya. Dibilang tantangan ya, dalam hidup aja pasti kan banyak Iya, banget pasti ya banyak. tantangannya, lika-liku kehidupan gitu ya, kayak ini judul juga. Nah kalau untuk bidang literasi itu sendiri, yang bagi aku tantangan ya, yang aku tahu tuh ternyata minat baca masyarakat lah gitu. Apalagi kita tahu kan di Iya. Indonesia berapa coba ya gitu. Kayak berapa ya? Jadi dari 1.000 orang ternyata hanya satu kan yang emang dia tuh rajin baca gitu ya. Itu info dari UNESCO yang aku tahu. Nah dari situ jadi tantangan besar gitu. Apalagi kita tuh emang mau ngajakin orang nih ya buat dia mau aja dulu untuk mengenal ataupun baca. Nah, tapi di situ juga perlu kita garis bawahi, ternyata membaca itu kan emang berdampak juga ya Iya. dari apa namanya tuh pikiran kita, terus tindakan kita. Jadi sebetulnya tidak semua hal perlu kita baca Fadla, karena ya seberpengaruh itu Iya. gitu buku bacaan tuh. Jadi kita juga di situ ya harus pandai juga ketika menyaring informasi yang menurut kita tuh penting dan perlu. Jadi menurut aku yang dibilang tantangan itu satu ya, minat baca masyarakat itu cukup rendah gitu. Apalagi ketika kita mengadakan kegiatan pemilihan duta baca itu sendiri, mungkin pada juga tahu ya, ternyata pasti. antusias dari mahasiswa tuh sangat-sangat minim Iya, ya betul. gitu. Padahal ya sebetulnya di dalam duta baca itu banyak banget Iya, insight banyak. positifnya gitu. Betul. Tapi nggak tahu mereka yang belum terketuk gitu ya, Iya. atau mungkin hal lain gitu. Nah itu menurut aku jadi tantangan juga sih. Itu sih sekilas terkait tantangan. Kalaupun untuk selebihnya ya pandai-pandainya kita, Iya, betul. sekreatif-kreatifnya kita gitu ya, ngajakin mereka gitu ataupun mengadakan program yang sekiranya memang menarik gitu. Oke. Nah itu teman-teman Singkatnya ya. tantangan sebagai mungkin cara kita mengimplementasikan, yaitu kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Tapi itu Betul. juga tidak jauh dari tugas kita ya Teh sebagai duta baca untuk juga meningkatkan kesadaran teman-teman semua. Oke, next ya teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah dijelasin dari tantangan sama kegiatan yang emang banyak banget tuh kegiatannya, dari mulai dari kampus sampai ke kabupaten kayak gitu kan, mungkin itu memerlukan waktu yang sangat panjang ya Teh. Selanjutnya terkait pertanyaannya itu, bagaimana sih cara Teteh mengatasi rasa bosan gitu dalam mengimplementasikan kegiatan literasi kayak gitu. Sebetulnya ya bagi aku ya dibilang bosan sih kayaknya aku nggak ada bosannya deh. Iya, karena menurut aku ya untuk kegiatan-kegiatan di luar, apalagi berkaitan tadi ya sama anak-anak, sama masyarakat, itu menurut aku tuh energi baru gitu. Jadi kalaupun dibilang bosan tuh bisa dikatakan lebih berkaitannya sama tantangan-tantangan yang sebelumnya aku bahas. Nah, cuman untuk mengatasi rasa bosan gitu ya, paling semisal gini nih, ketika kita mengadakan kegiatan ataupun menjalankan proker, itu kan suka ada aja gitu ya masalah yang kita hadapin. Nah, kadang yang jadi masalah itu bikin kita tuh seakan berhenti bergerak gitu. Pernah nggak ngerasain begitu? Pernah deh Iya kayaknya. ya, Pernah. itu berhenti bergerak. Tapi di situ juga menyadarkan kita bahwa harus ingat lagi tuh tujuan kita tuh apa gitu. Tujuan kita menjalankan program yang emang jadi dijalanin gitu ya. Iya. Itu tuh apa gitu. Nah sampai akhirnya ketika aku merasakan hal itu gitu, ataupun ketika aku menemukan masalah di situ, ya pertama aku harus ingat dulu tujuan aku tuh apa. Kembali lagi. Ya biar aku kayak nggak ngerasa bosen dan Iya. nggak berhenti di situ. Lalu untuk selanjutnya aku menanamkan pada diri aku bahwa ketika kita menebar kebermanfaatan gitu ya,
kebermanfaatan bagi ke banyak orang gitu. Nah sebetulnya kita tuh sedang melatih diri juga loh gitu untuk hal-hal positif yang akan datang pada diri kita gitu ya. Lalu untuk mengatasi masalah-masalah itu selain dengan ingat tujuan, kita juga harus mencari solusi gitu dari masalah yang ada. Karena kalaupun kita muluk-muluk diem aja di situ terus ya seakan cuman fokusnya ke masalahnya aja gitu tanpa memikirkan solusi, jadi yang lambat laun pasti mundur lah gitu. Ataupun mungkin dalam pembahasan tadi ya konteksnya bosan, ya pasti bosan lah. Bosan di sini mungkin aku mengartikan lebih ke kemunduran aja dulu ya lagi. Nah kayak gitu. Jadi ya perlu nyari solusi juga yang pasti harus dipikirkan dengan matang gitu, terus dengan pikiran yang tenang, karena ternyata untuk ujian-ujian seperti itu juga sebetulnya salah satu proses yang membuat kita lebih dewasa lagi. Coba deh bayangin kalaupun kita hidup datar aja gitu ya, bahagia aja gitu tanpa masalah, itu tuh kayaknya kita gimana ya rasanya? Iya pasti hampa gitu ya. Iya ya, walaupun emang kita juga berharap sih hidup tuh nggak ada masalah ya. Tapi kan yang namanya orang hidup ya, betul sendiri. Setidaknya kita harus bisa meminimalisir masalah itu, lalu mencari solusi dari masalah yang terjadi. Jawab nggak ya? Terjawab teh, cukup terjawab dari pertanyaan tadi. Jadi bagaimana kita cara menghadapi bosan, mungkin dipikir kembali ya teh, kembali pada tujuan kita sendiri kayak gitu. Ingat lagi sih apa yang membuat kita bosan. Iya. Tadi berarti masalahnya itu apa? Next dari masalah tadi, mungkin teteh kan banyak banget nih ya prestasi gitu. Ada gak sih buku gitu yang paling menginspirasi teteh, terus teteh lebih suka ke genre buku apa? Nah kalau untuk buku sebetulnya aku ini sih beberapa buku yang aku suka. Jadi kalau yang paling suka tuh aku masih bingung ya yang mana gitu, karena menurut aku tuh ada beberapa buku yang bagi aku insight positif banget. Nah ada buku yang judulnya How to Master Your Habits, itu karya Ustadz Felix. Di situ ngajarin aku cara ngelatih habits yang baik itu seperti apa. Nah terus selanjutnya juga aku tuh suka buku-buku yang nggak terlalu banyak tulisan, nah tapi disertai gambar gitu loh. Jadi dia tuh emang nggak banyak kata-kata gitu, kalimat gitu ya. Nah tapi di situ tuh kayak kita tuh seakan diajak mikir gitu dari kalimat yang dituangkan di dalam buku itu, disertai dengan gambar-gambar yang akhirnya bagi aku tuh nggak bikin bosen gitu, nggak bikin ngantuk dengan buku-buku seperti itu. Kayak contohnya buku judulnya Adam, bukan Adam Duta Baca ya. Beda lagi. Iya, Adam itu singkatan dari buku yang berjudul Antara Dia, Aku, dan Mereka. Itu karyanya Hawaryun dan Ustadz Felix Shaw. Nah di situ juga aku suka banget sama buku itu. Terus untuk selanjutnya juga ada buku yang aku baca sebagai referensi dan patokan gitu ya ketika aku menjadi mahasiswa, itu buku karyanya Abdul Hamid Harahap, judulnya Inilah Aku Mahasiswa. Apa ya? Aku lupa. Oh ya, Akulah Mahasiswa kalau nggak salah. Ya itu aku bacanya udah lumayan lama sih, tapi menurut aku itu jadi salah satu list gitu ya buku yang aku suka. Karena dari situ juga setidaknya kita memang belum ngalamin, tapi dari kisah-kisahnya beliau gitu ya bikin aku tuh kayak terbayang gitu. Akhirnya ternyata bener ya yang dikatain buku itu aku ngalamin gitu. Dari yang sebelumnya belum ngalamin gitu, pas baca ngalamin, jadi yang nggak terlalu kaget gitu. Karena emang di buku itu juga kan kayak solusinya seperti ini, seperti itu. Nah gitu. Iya. Selain itu juga ada buku karyanya Sholah Ayub, judulnya Ini Hanya Sementara. Di situ juga kebanyakan untuk isiannya tuh kayak quotes gitu loh, quotes kehidupan gitu sebagai pengingat. Itu sih buku-buku yang aku suka. Dan untuk sekarang nih ya, aku tuh lagi suka buku nuansa romance gitu lah. Udah mulai ke arah sana ya teh sekarang. Aku lagi mengenal cinta mungkin ya. Nggak jadi. Bisa nggak apa-apa. Nggak jadi. Aduh. Nanti aku buka kartu di sini ya. Iya nggak apa-apa. Iya, jadi gitu sih, aku lagi suka buku romance juga. Itu juga sama buku yang lagi aku baca tuh buku karyanya Sholah Ayub juga. Itu sih bukunya yang nggak terlalu banyak bacaan juga. Ini menarik betul. Tapi dapat menginspirasi teteh. Iya. Next mungkin tadi kan terkait buku ya teh. Sekarang mungkin ada gak sih orang atau tokoh yang emang bisa menginspirasi teteh, jadi teteh bisa kayak gini? Iya. Kalau untuk tokoh ya. Nah itu juga nggak hanya satu ya menurut aku. Yang pertama sosok yang menurut aku inspiratif gitu ya. Dan kayaknya ini perempuan semua sih.
Tidaklah ya kaula Nggak muda apa-apa gitu ya. ya. Yang pertama itu sosok inspiratif bagi aku Bunda Khadijah. Adalah ya seperti yang kita tahu, beliau itu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga beliau merupakan pengusaha sukses ya pada masa itu. Selain itu juga beliau adalah perempuan, tapi memang betul-betul pejuangnya Islam loh gitu. Nah, pokoknya berkaitan erat sama dakwahnya Islam Bunda Khadijah itu. Singkatnya gitu ya. Terus untuk tokoh yang kedua itu Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, beliau adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan sabar dan keteguhan imannya. Jadi aku lebih ke gimana ya, walaupun ada pepatah katanya sabar setipis tisu gitu ya. Iya, sabar. Iya, tapi ternyata pas baca kisahnya beliau, Insya Allah itu tuh nggak ada apa-apanya Iya, woy gitu. Iya, betul. Iya, jadi itu merupakan salah satu juga sosok inspiratif bagi aku. Selain itu juga Bunda Aisyah. Nah, Bunda Aisyah itu sama ya, itu salah satu istri Rasulullah juga yang beliau itu cerdas gitu ya. Saking cerdasnya juga beliau menjadi rujukan dalam bidang hadis ya. Insya Allah beliau sangat cerdas dan menginspirasi banget aku. Terus untuk tokoh dunianya, aku pilih Malala Yousafzai. Pernah dengar gak? Belum pernah dengar. Iya. Siapa? Nah, dia itu aktivis perempuan muda yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Kisahnya itu sangat inspiratif banget bagi aku, walaupun ya aku nggak pernah ketemu gitu ya Iya. orangnya. Cuman kalaupun baca kisahnya gitu, ya aku kayak seakan ikut merasakan gitu tuh. Terus kayak merasakan gimana ya ketika aku ada di zamannya dia gitu. Terus jiwa-jiwa aktivisnya tuh kayak kerasa gitu kalau baca kisahnya beliau gitu. Nah, kalaupun ini untuk Indo-Indo lah gitu, orang yang jadi sosok inspiratif bagi aku tuh Bunda Ainun. Oh ya, siapa? Iya. Kalau menurut Fadla itu Bunda Ainun sosok inspiratif yang seperti apa? Bunda Ainun mungkin dari teteh aja dulu. Aduh ya. Ya, Bunda Ainun itu kan istrinya ini ya, apa namanya tuh, Habibie, presiden kita. Dia tuh bagi aku sangat inspiratif karena kesetiaan tentang cintanya itulah ya gitu. Selain itu juga dia tuh belakang layarnya gitu ya, yang bikin Habibie itu sukses mengejar karirnya gitu. Masya Allah, pokoknya sosok istri yang luar biasa yang perlu kita belajar juga ya dari Iya, beliau gitu. Nah, terus yang aku petik juga dari kalimatnya beliau, katanya cinta sejati itu tulus tanpa syarat. Aduh, berat ya. Berat banget deh. Iya, Bisa diartiin sih kalau sekarang belum ngerti. Iya, sama deh, aku juga masih belajar mengartikan itu sih. Jadi itu sih beberapa sosok inspiratif bagi aku. Walaupun emang di apa namanya tuh orang-orang terdekat itu orang tua sih. Pasti. Iya. Cukup teh Ya cukup. untuk sosok inspiratif, mungkin udah lengkap banget ya teh, dari mulai bisnis sampai ke tadi ada kisah cinta juga kayak gitu, luar biasa banget. Mungkin selanjutnya terkait tadi kan ada bisnis juga ya teh, aku mau nanya nih, kebetulan kan teteh punya bisnis juga yang Masya Allah keren banget pokoknya. Tipsnya kan teteh juga sibuk di Duta Baca, di bisnis, di bidang akademik lainnya, kayak sampai kemarin ya tepatnya aku ngucapin selamat juga buat teteh udah jadi mahasiswa terbaik di Universitas Bangsa Indonesia. Keren banget, luar biasa. Mungkin aku mau nanyain terkait manajemen waktunya kayak gimana sih teh bisa membagi waktu antara beberapa kegiatan yang memang tadi sudah disebutkan dan teteh berhasil bisa di titik ini gitu, bisa sukses seperti sekarang. Iya. Baik, wah pertanyaannya keren amat ya. Nah, tips and trick mengelola bisnis, terus di samping bisnis kuliah juga jalan gitu ya, Iya, betul sama sekali. kegiatan-kegiatan organisasi ataupun yang lainnya jalan. Sebetulnya itu juga aku masih lagi belajar dan harus belajar terus gitu. Iya. Karena sebetulnya aku juga tipe orang yang memang belum sepenuhnya bisa disiplin waktu. Ya, tapi berkaitan dengan tips and trick ini, dari aku sih yang pertama itu kita harus punya jadwal dulu buat diri kita. Kita harus tahu juga prioritas kita tuh apa, gimana. Karena nggak jarang ketika kegiatan itu datangnya berbarengan loh gitu. Iya, betul. Iya, aku sempat juga ada di posisi ketika resto lagi, bahasa Sunda nama memujihna kitanya. Ya itu lagi waktunya merintis, terus lagi hektik-hektiknya juga kuliah ya, dan ada beberapa organisasi yang memang harus aku pegang. Terutama dulu tuh aku lagi ikut lomba yang ke wilayah tuh, apa namanya tuh, mahasiswa berprestasi tingkat wilayah. Iya.
Nah di situ aku sempat dilema banget karena ternyata aku tidak sepintar dan sepandai itu ya mengatur waktuku. Nah, tapi ketika aku membuat jadwal semaksimal mungkin dan menentukan skala prioritas aku di situ, setidaknya meminimalisir hal-hal yang menurut aku tuh ternyata aku nggak bisa ada di dua tempat dengan kondisi aku satu orang. Iya. Nah, setidaknya kalaupun kita tahu skala prioritas kita bisa memilih Iya. dan bisa menolak yang memang di luar prioritas kita itu. Seperti itu. Jadi penting banget ya kita menentukan skala prioritas itu. Terus untuk selanjutnya juga kita harus memanfaatkan waktu luang. Ada pepatah bilang juga waktu adalah uang gitu ya. Iya, betul. Nah itu kerasa banget ya di posisi itu. Untuk selanjutnya juga kita harus terus evaluasi lagi dan lagi. Jangan sampai bosan evaluasi itu. Karena kenapa? Ketika kita evaluasi, introspeksi, kita jadi tahu kekurangan diri kita tuh apa, di mana. Nah, sampai-sampai ketika kita dihadapkan dengan suatu persoalan yang sama, kita tuh udah, oh, gini. Jadi aku harus gini. Jadi lebih tahu ya. Ya, jadi perlu banget sih menurut aku. Dan untuk introspeksi itu hasilnya apa? Karena kita berarti kan mawas diri, nyadarin gitu bahwa aku orang ini loh, aku kurang ini gitu. Jadi akhirnya kita tuh tahu dan terpantik untuk bisa mengatasi hal-hal itu gitu. Yang akhirnya kita akan lebih mudah untuk sampai tujuan. Ketika kita sudah tahu prioritasnya apa, tujuan yang ingin kita raih itu apa, walaupun memang waktunya terkadang lebih lambat, tapi setidaknya kita tuh sebetulnya sudah berproses. Dan kita juga harus bisa berusaha mengapresiasi diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi gitu. Kita yang lebih tahu tentang diri kita itu seperti apa. Dan jangan terlalu memaksakan diri untuk jadi orang yang sempurna. Karena seperti yang kita tahu juga, kesempurnaan itu ya hanya ada pada Tuhan kita. Iya. Di samping itu juga harus berusaha memaksimalkan doa dan ikhtiar. Karena sebagai manusia, kita tuh hanya bisa berencana. Yang menentukan tetaplah yang di atas kan. Iya, betul. Nah, sebaik-baiknya perencana juga dia gitu Iya. yang lebih tahu gitu tentang rencana itu. Terus selain itu juga aku selalu bilang ke diri aku bahwa berekspektasi ataupun terlalu banyak berharap ke manusia itu seringkali membuat aku kecewa. Yang akhirnya aku tuh meminimalisir kekecewaan itu dengan cara apa? Aku lebih banyak berharap kepada Tuhanku. Ketika aku merasa doaku sudah diupayakan gitu ya, dimaksimalkan, dan ketika rencanaku aku jalankan, aku tidak terlalu berfokus dengan hasil lagi. Karena aku percaya semua ketetapannya itu semua baik. Iya. Bahkan ketika aku merasa aku gagal gitu, aku suka ngerasa bahwa kegagalan itu sebetulnya salah satu bentuk cintanya juga. Cintanya betul. gitu ya. Iya, karena ternyata dari kegagalan itu juga sebetulnya kesuksesan yang tertunda. Itu aku rasain banget gitu. Nah, ketika kita juga tidak terlalu menuangkan harap ke manusia, endingnya tuh aku sering banget ngerasain baik gitu. Kayak tadi yang Fadla bilang juga ya, aku sebetulnya tidak expect bakalan jadi mahasiswa terbaik dari jurusan aku, kesehatan masyarakat, ataupun jurusan mahasiswa terbaik kampus gitu ya. Karena aku awalnya ya nggak terlalu berharap lebih aku bakalan ada di posisi itu gitu. Tapi setelahnya aku lebih ke bersyukur, ya Allah, rencanamu selalu indah ya gitu. Di balik sebenarnya tuh gimana ya, aku kalau ngadepin masalah aduh Iya. Aduh. Semua orang banyak aduhnya sebetulnya Iya. ya. Tapi ketika kita memang sudah sepasrah itu dan sepercaya itu kepada Tuhan kita gitu, bahwa semua rencananya adalah baik, ya udah slogowo itu loh gitu. Senyaman itu kita bawa dan ngejalanin apa-apa yang kita laksanain. Jadi aku selalu percaya bahwa rencananya akan selalu indah dan apapun keputusannya akan selalu baik. Cukup. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi tipsnya mungkin untuk manajemen waktu dari Teh Widya. Semoga kita juga bisa seperti Teh atau bahkan lebih ya Teh. Iya, harus Semoga, lebih dong. ini aja nular ke aku gitu semuanya. Amin. Prestasinya, bisnis dan sebagainya. Sangat terinspirasi sekali ya. Tepatnya aku sendiri juga pasti Dimas sangat dengan prestasi-prestasi Teh Widya yang cukup banyak. Teh Widya yang punya bisnis yang luar biasa.
masih belajar aku. Mungkin pertanyaan terakhir ya Teh dari podcast pemungkas ini ya. pemungkas Iya. terkait pesan untuk calon duta baca selanjutnya, karena kan mungkin kita kepengurusan terus berlanjut ya Teh, Regenerasi ya ya. regenerasi kayak gitu. Mungkin ada sedikit pesan dari Teteh untuk duta baca nextnya. Oke, pesan dari aku sebetulnya tidak terlalu panjang ya. Pokoknya manfaatkan kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu kadang datang tidak 2 kali, betul nggak? Betul. Dan minimalnya ketika kita ikut kegiatan yang positif, setidaknya kita tuh harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Karena ternyata ketika kita nih dihadapkan dengan perlombaan, itu tuh sebenarnya kita juga di awal tuh lagi bersaing sama diri sendiri dulu loh. Kayak kamu ngerasain gak sih kayak contoh kita mau ikut lomba, terus ada dorongan dari diri tuh ikut. Tapi Iya. di sisi lain tuh kayak nggak usah lah, Gitu. kayaknya pokoknya Iya, banyak alasan. deh alasannya. Nah itu sebenarnya kita juga kan lagi bersaing ya sama diri sendiri. Kita Iya, milih yang mana nih? Apakah emang kita tetap di enjoy aja gitu ya, pokoknya di titik ternyaman kita, atau keluar dari zona nyaman dengan cara apa? Ikutin ataupun jadi kayak apa ya namanya tuh, memanfaatkan kesempatan yang ada. Tantangan itu kita hadapin gitu. Nah, jadi yang pertama singkatnya ya. Ya boleh. Iya, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan itu karena kesempatan tidak datang 2 kali. Terus teman-teman, pokoknya di Duta Baca asik Iya banget. betul, harus Bener ikut gak ya sih? Teh, harus Iya, ikut. sayang Cobain. banget pokoknya mikir-mikir lagi kalaupun nggak sampai ikut itu momen pemilihan Duta Baca Fadla, karena bagi aku Masya Allah banyak banget manfaatnya Iya, dan betul. kamu juga pasti ngerasain Iya, ya. ngerasain banget tuh. Ya, jadi sayang banget, jangan terlalu banyak mikir mau ikut pemilihan Duta Baca mah, karena ya sebetulnya jangan terlalu berekspek terkait uang atau gimana, karena emang uang tuh sebetulnya jadi nilai tambah aja ya. Iya. Yang lebih berharga lagi tuh apa? Proses pengalaman berharga pastinya, seperti itu. Apalagi ya, kayaknya sudah sih cukup terwakili mungkin ya, garis besarnya itu. Jangan sampai tidak mengambil kesempatan emas itu, karena rezeki tidak ada yang tahu Iya, juga. betul. Tuh. Udah mungkin ya. Oke teman-teman, Singkatnya jadi gitu ya pesan dari Teh Widya, narasumber di podcast kali ini. Itu tadi jangan menyanyiakan waktu karena kesempatan memang tidak datang 2 kali kayak gitu. Mungkin untuk podcast dicukupkan ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wah, terima kasih.